Kemudian ada satu lagi yaitu sertifikasi benih melalui varietas lokal ya, artinya varietas-varietas yang berkembang secara di lokal itu bisa melalui proses bisa disertifikasi, sudah disertifikasi. Setelah melalui tahapan sertifikasi kemudian ada pengujian mutu untuk menentukan apakah mereka sesuai standar. Hai pemirsa, hadir kembali pada Seed Show Podcast yang telah hadir bersama kita Dr. Happy Suryati, SPMSI, PBT, Ahli Madya, Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian. Kembali Ibu terkait dengan aturan regulasi sertifikasi benih bagaimana Bu saat ini? Ya, untuk regulasi sertifikasi seperti saya sampaikan di atas aturan-aturan atasnya, tetapi untuk aturan teknisnya kita sekarang mempunyai regulasi yaitu Keputusan Menteri Pertanian nomor 966 tahun 2022 tentang petunjuk teknis sertifikasi benih tanaman pangan. Nah, yang menjadi hal penting di sini adalah yang diatur bahwa dikatakan bahwa benih yang boleh beredar di Indonesia adalah secara formal adalah benih yang bersertifikat dan berlabel. Nah, untuk mendapatkan benih yang bersertifikat dan berlabel tentunya harus mengikuti proses atau tahapan dari sertifikasi. Di dalam aturan kita sertifikasi benih itu terdiri dari tiga, artinya tiga golongan yang bisa disertifikasi yaitu sertifikasi benih baku, kemudian sertifikasi benih varietas lokal, kemudian yang ketiga adalah sertifikasi benih melalui pemurnian varietas. Nah, yang sesuai aturan itu sudah berjalan Bu sejauh ini dengan yang program pemerintah? Iya, kalau untuk sertifikasi benih baku itu artinya benih yang secara baku dilakukan, kemudian kalau sertifikasi benih melalui pemurnian varietas hanya berlaku untuk tanaman benih akabi, kemudian aneka kacang dan umbi. Kalau yang serial dari padi dan jagung itu tidak bisa melalui pemurnian varietas. Kemudian ada satu lagi yaitu sertifikasi benih melalui varietas lokal ya, artinya varietas-varietas yang berkembang secara di lokal itu bisa melalui proses bisa disertifikasi benihnya sehingga benih yang dihasilkan tetap bisa mempunyai label dan diproduksi melalui proses sertifikasi, melalui tahapan sertifikasi. Jadi kalau benih yang beredar di Indonesia tidak bersertifikasi, tidak berlabel, berarti benihnya ilegal. Begitu Bu? Kita tidak menyebutnya benih ilegal, tetapi benih tersebut tidak memenuhi persyaratan atau benih tersebut tidak dianggap tidak memenuhi standar ya. Jadi karena tidak melalui proses sertifikasi, tentunya kita tidak mengetahui standar mutu yang dimiliki oleh benih-benih tersebut begitu. Jadi tujuan sertifikasi dan berlabel apa Bu gitu? Tujuan benih sertifikasi benih adalah untuk memastikan benih-benih yang dihasilkan itu memenuhi standar mutu, terutama standar mutu genetiknya. Mutu genetiknya. Jadi tujuan sertifikasi itu adalah mempertahankan kemurnian genetiknya, artinya kita yakinkan bahwa benih, misalnya ya benih varietas Inpari 32 yang diproduksi atau yang dibeli oleh petani, apabila melalui proses sertifikasi maka kita yakinkan bahwa benih-benih tersebut secara genetis benar-benar benih varietas Inpari 32, artinya benih yang dibeli petani tersebut adalah benar dari benih varietas Inpari 32. Bagaimana meyakinkannya? Yaitu melalui proses sertifikasi. Salah satu yang menjadi tujuan sertifikasi benih adalah meyakinkan kemudian genetiknya murni atau benar-benar benih tersebut adalah benih yang sesuai yang dibeli, artinya kalau Inpari 32 berarti benih tersebut adalah benih Inpari 32. Apa yang ditawarkan oleh pelaku usaha varietas Inpari speknya sesuai dengan varietas Inpari tersebut. Terutama dari mutu genetik ya. Secara mutu genetik. Nah, untuk sertifikasi ini Bu, di mana prosesnya Bu?
di mana dan bagaimana Bu prosesnya? Ya itu tadi di setiap provinsi itu ada satu instansi yang namanya Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan. Jadi sertifikasi dapat dilakukan atau dilaksanakan oleh UPTD BPSB yang kemudian boleh juga dilakukan sendiri oleh produsen. Itu namanya sertifikasi mandiri. Tetapi produsen yang boleh melakukan sertifikasi secara mandiri adalah produsen-produsen benih yang sudah mendapatkan sertifikasi sistem manajemen mutu yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang terakreditasi. Iya. Oh jadi boleh mengeluarkan sertifikasi secara mandiri tapi harus ada yang izin resminya Bu ya? Ya, jadi produsen yang boleh melakukan sertifikasi secara mandiri, mereka boleh mengeluarkan sertifikat sendiri, kemudian mengeluarkan label, tetapi nanti dia ada semacam QR code yang berhubungan juga dengan ke kita melalui SIM perbenihan, tetapi mereka sudah memiliki atau sudah diakreditasi, sudah memiliki sertifikat sistem manajemen mutu dari LSSM yang terakreditasi. Jadi mereka sudah mendapatkan sertifikat kelayakan tersebut dari lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang terakreditasi, misalnya LSSM BTPH yang ada di Direktorat Perbenihan Tanaman. Bagaimana pengawasannya Bu oleh pemerintah terkait yang mandiri ini? Akan dalam ini mereka setelah mendapatkan sertifikat tersebut akan dilakukan surveillance juga setiap tahun. Jadi sama saja evaluasi. Sebenarnya ya evaluasi. Dan terkait mutu sebenarnya sudah di dalam regulasi kita sudah dijabarkan secara jelas bahwa mutu merupakan tanggung jawab jadi produsen. Jadi produsen tersebut, setiap produsen benih itu mempunyai tanggung jawab terhadap mutu benih yang mereka hasilkan. Mengapa? Jadi sertifikasi mandiri yaitu mutu benihnya kembali kepada produsen benih, sehingga apapun yang terjadi dengan benih tersebut, misalnya benihnya tidak baik atau tidak layak, maka produsen benih tersebut yang harus bertanggung jawab dan tentunya yang akan menderita kerugian atau mempunyai image jelek, namanya menjadi jelek adalah produsen itu sendiri. Kalau sanksi pemerintahnya apa Bu? Andai kata memang ada produsen yang melakukan hal tersebut yang Ibu sampaikan. Ya kalau sanksinya sesuai sesuai regulasi ya. Kalau memang tidak memenuhi standar diedarkan, tentunya itu harus melanggar aturan atau melanggar hukum. Kalau untuk status mereka boleh melakukan sertifikasi mandiri, maka mereka akan dicabut sertifikatnya, kemudian tidak boleh lagi melakukan. Andai kata mereka misalnya menjual benih yang memang tidak bermutu, apakah ada sanksi hukum pidananya Bu? Atau bagaimana? Kalau yang tidak bermutu, dikategorikan misalnya benih palsu? Itu ya ada sesuai kan? Undang-Undang 22 ya iya. Pak. Undang-Undang 22 maka ada ancaman pidana 6 tahun. Jika dengan sengaja mengedarkan benih. Ada 6 tahun penjara dan 3 miliar kalau nggak salah ya ancaman pidananya atau dendanya begitu. Tetapi kalau tidak sesuai standar mutu, maka menurut saya itu sanksinya lebih ke sanksi apa ya Pak ya, sanksi moral begitu. Iya, bahwa mereka akan benih-benih mereka akan tidak dipercaya lagi oleh petani. Tapi konsumen juga bisa melaporkan Bu, dengan sesuai aturan hukum betul, itu. Betul. Nah, dengan Ibu melihat sekarang dengan sesuai aturan regulasi yang berlaku gitu, Ibu sebagai ahli madya PBT pengawasan benih, bagaimana dengan keadaan benih yang beredar di Indonesia saat ini Bu, khususnya padi dan jagung? Kalau padi dan jagung ya Pak ya, kalau yang sebenarnya gini, pada saat mereka mengeluarkan sudah disertifikasi, setelah melalui tahapan sertifikasi kemudian ada pengujian mutu untuk menentukan apakah mereka sesuai standar, ya antara lain kemurniannya, kemudian kadar airnya, kemudian daya berkecambahnya. Jika tidak sesuai standar atau tidak memenuhi standar mutu tersebut, maka benih tersebut tidak bisa atau dinyatakan tidak lulus
sertifikasi sehingga tidak boleh diedarkan. Tidak boleh diedarkan. Nah, apabila benih-benih tersebut sudah beredar, maka nanti akan ada pengecekan mutu di lapangan. Misalnya benih tersebut, misalnya benih bantuan, benih tersebut diedarkan ke provinsi lain. Maka setelah tiba di provinsi tersebut, maka teman-teman BPSB akan melakukan pengecekan mutu. Pengecekan mutu benih, apakah benih tersebut masih memenuhi standar atau tidak. Apabila tidak memenuhi standar, maka benih tersebut tidak boleh diedarkan, ditarik. Kemudian mekanismenya sepertinya produsen akan melakukan penggantian. Itu untuk yang benih yang diedarkan di luar pada saat bantuan benih, gitu.